Selama ini yang saya tahu tragedi sejarah Islam itu terbunuhnya para khalifah dan peristiwa Karbala. Ternyata di Indonesia sudah terjadi tragedi sejarah umat Islam, Pak. Jangan lupa Kiai. Dan lebih khusus yang jauh ini di umat Islam warga Nahdliyin, karena selama ini yang mengagung-agungkan dan sering nyusupi tangan kayak Pak Amin bari Habib ya bang itu kayak gue. Orang aku Apa dengan begini kita masih akan berlanjut nyusupi tangannya Habib gitu. tahajud berarti Pak. Dari awal saya suka aja Pak, namanya Muhammad Alwi tapi bukan Muhammad Al-Ba'lawi. Kebetulan ayah ibu saya itu termasuk orang yang sangat takdim kepada agama ini, yaitu karena tadi sejarah ini. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sikap kita terhadap mereka yang alim, tawadu, begitu. Sampai kita kan warga Nahdliyin mengamalkan amaliyah-amaliyah yang seru. Katanya karya mereka termasuk rotib, dan saya termasuk pengamal rotib Pak Yai. Sampai saya ketika saya punya jamaah yang rutinan 18 tahun itu sepelan kemis rotib dengan husna. Saya begini, kita terus nabor aja. Tapi kan isinya rotib itu luar biasa. Itu Pak Yai. Ini. Jadi, lah bismillah, saya husnudon lah. Orang ini kan husnudonan begitu. Ya. Lah, ini apakah masih layak dilanjutkan atau tidak begitu? Saya sih berharap masih bisa begitu. Karena bagus amaliyahnya, bacaan-bacaannya begitu. Kemudian yang saya ini mungkin agak saru ya kalau sampai saya kalimatnya menyentuh kepada satu figur yang sangat kita hormati. Yang ada di Pekalongan. Jangan disebut nama. Ya, enggak. Artinya ya beliau kan alim, tawadu begitu. Bagus. Apakah Bapak seperti Habib yang seperti Bahar dan Rijik begitu? Dari dulu saya suka raja, lingkungan saya itu banyak habaib. Itu. Yang saya tuh yang tawadu ada, yang suka ngemis juga ada begitu. Bahkan jual secara paksa seperti Bahar Smith begitu ya ada. Saya udah ragu, masa zuriyah Rasul anaknya seperti itu. Dan jujur saya punya satu sohib Habib sudah almarhum kemarin, itu orangnya tawadu begitu sama kita begitu. Alhamdulillah wafat ketika ini muncul Pak, jadi dia selamat gitu. Betul. Ya selamat. Karena apa? Satu orang mengatakan orang anak kayak Habib si gelem tak amarin RT. Karena ini berjejeran, siji sing tawadu, siji sing mandan. Itu pembagian nasab begitu. Nah sekarang bagaimana sikap kita selaku warga Nahdliyin? Benar Pak kalau ini kita katakan tragedi sejarah NU gitu? Karena Mas Tamir kan juga lucu dia itu luar biasa. Termasuk Gus Mar kayak gue. Kemudian yang masih ada ini kotornya di hati ini. Sebarang-barangan lah. Ya sepada baik kabeh lah. Ini kan akhir-akhir ini Al Mukarram pengurus PB ketuanya menetralisir kitab Barokah, emosi dan kitab Sakinatun Jawi siapa, maksudnya gitu ya. Apa betul demikian? Itu. Kemudian dua yang terakhir ini, saya pernah mendengar Pak Alawi ini bahkan ditemukan gennya itu kepada Yahudi, jadi belum disinggung. Oh sudah, saya yang salah dengar. Yang terakhir, kita juga mendengar bahwa ada wali sana yang masih dzurriyyah dari Cina atau istri yang dari Cina. Ini mohon ada penjelasan begitu. Demikian yang perlu kami tanyakan. Berbanding ini saya jadi plong begitu. Si penting lagi itu saya masih rotib apa tidak begitu.
Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama. Ada hadis akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah orang-orang yang berilmu karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Ini tidak memandang dari keturunan siapapun dia, dari status sosial apapun. Kalau dia alim maka wajib dihormati. Jadi ketika nasab habaib bagi saya batal, bagi biologi mustahil, itu tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka-mereka yang alim. Mereka yang alim maka wajib dihormati karena ilmunya itu. Seperti kita menghormati para kiai yang kita hormati bukan karena nasabnya tapi karena ilmunya. Walau para kiai itu punya keturunan garis yang bagus, tapi biasanya mereka sama sekali tidak pernah mengatakan tentang garis keturunannya ke atas. Seperti itulah peradaban modern, peradaban yang tinggi, yaitu setiap kemuliaan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan darah. Karena kalau orang sudah merasa dirinya lebih mulia karena darahnya, karena zatnya, itu sama dengan iblis. Iblislah pionir di dalam mengklasifikasikan manusia dari sisi keturunan. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam daripada tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maka aku tidak mau tunduk terhadap Adam. Orang yang pertama bangga dengan nasab adalah iblis, dan siapa orang yang mengikutinya sekarang berbangga-bangga dengan nasab adalah pengikut iblis. Jadi siapapun dia itu sekarang alim, ya wajib dihormati. Dulu kita menghormatinya karena husnudzon dia turunan Nabi, selain dia alim, maka sekarang kita tetap menghormatinya tanpa mengurangi karena dia adalah orang alim. Karena kewajiban menghormati orang alim adalah perintah agama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para orang-orang ahli ilmu. Siapa orang yang menghormati ahli ilmu, maka anaknya itu akan menjadi ahli ilmu. Karena orang apabila dia menghormati ulama, maka dia berkeinginan anaknya jadi ulama seperti dia. Maka kata kitab ta'lim, Idza aradta an takuna idza aradta an yakuna ibnuka aliman falyukrim aliman. Kalau engkau mau ingin anakmu ini menjadi orang alim, maka muliakan orang alim. Karena apabila kita memuliakan orang alim, maka dari situ kita akan tahu kebesaran orang alim sehingga kita ingin anak kita seperti orang alim itu. Dan dalam sejarah peradaban manusia yang dicatat itu adalah dua. Pertama raja, yang kedua adalah orang alim. Mungkin peradaban masa depan itu tiga, YouTuber yang akan dicatat. Kali ini peradaban baru gitu. Mengenai bagaimana dengan nasib ratib, nasib simtuturor, ya kalau kita merasa itu adalah sudah barokah, lanjutkan, karena itu merupakan bagian daripada ilmu. Gak mungkin orang itu bisa untuk membuat simtuturor kalau dia tidak berilmu, karena di situ ada dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus ngerti nahu, dia harus ngerti balaghah dan lain sebagainya. Ratib, khusus untuk ratib Al-Haddad itu sudah ditemukan bahwa ratib itu sebenarnya karya bukan Al-Haddad, tapi karya Imam Rifai. Jadi dari tariqah Rifaiyah, persis sekali antara ratib Al-Haddad itu dengan ratib Rifaiyah. Sedang kalau Latas nggak tahu. Sedangkan Imam Rifai itu jauh adanya lebih dahulu daripada Al-Haddad. Maka bisa
tarik sebuah kesimpulan bahwa ratib al-haddad itu adalah ratib ar-rifaiyah karena diamalkan oleh Imam al-Haddad, maka kemudian dianggap itu karya daripada al-Haddad padahal itu karya daripada Rifa'ah. Itu